kalian diminta untuk memberikan kata sambutan sehubungan dengan peringatan Sumpah Pemuda itu sendiri ya kan? Ya kan mungkin ada yang mungkin udah siap. Kalau di Aceh mungkin acaranya kan pembacaan kitab suci Al-Qur'an akan disampaikan oleh Kori, ya kan? Bla bla bla, ya kan? Habis itu baru kemudian ya kan sambutan dari kepala kampung, ya kan? Nah, udah siap dia ngomong-ngomong baru terakhir nih kan ya. Acara berikutnya adalah sambutan dari Ketua Pemuda Muhammad Rihan. Ya, Muhammad Rihan ya kan? Ya. Kepada Muhammad Rihan kami persilakan. Nah, oke dek, lanjut dek, bila tuh dek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam pemuda. Hmm. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan limpah rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan untuk dapat memperingati Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 yang jatuh pada hari ini, Jumat 28 Oktober 2022. Penghormatan saya kepada Ketua RW, Ketua RT, orang yang ditetuakan, dan seluruh pemuda kampung. Hari Sumpah Pemuda yang ke-94 kali ini mengambil tema bersatu, bangkit, dan tumbuh. Tema ini diambil untuk menegaskan kembali komitmen yang telah dibangun oleh para pemuda yang diikrarkan pada tahun 1928 dalam Sumpah Pemuda, bahwa hanya dengan persatuan kita dapat mewujudkan cita-cita bangsa. Tema bersatu, bangkit, dan tumbuh ini sesungguhnya diperuntukkan untuk seluruh elemen bangsa. Tetapi bagi pemuda menjadi penting karena di tangan pemudalah kita berharap Indonesia bisa bangkit dari terpurukan akibat pandemi dan melangkah lebih maju untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sekarang ini di kampung lain lagi nih kan? Kakak di kampung lain ini pastinya ya kan? Bukan di kampung itu juga kan? Masih di kampung lain lagi kan? Cuman ya kakak juga sebagai ketua pemuda, kan biar pemudi kan tetap ketua pemuda namanya kan? Untuk acara berikutnya sambutan dari ketua pemuda ya kan? Saudara Rihan Fadilah ya kan? Kepada Saudara Rihan Fadilah kami persilakan gitu. Ya, Iwal Musra.
Ya, biasa pakai anu ya, salam penutupnya. Assalamualaikum juga ya, bisa. Ya. Hmm. Ya udah, ini kita komentari lah satu-satu ya kan. Yang pertama, sebenarnya kalau Rihan tadi apa sih pesan yang ingin disampaikan ya sebenarnya Rihan? Untuk memajukan bangsa Indonesia. Apa pesannya? Pesannya tadi eh temanya bersatu, bangkit dan tumbuh ya. Hmm. Terus pesannya apa yang mau disampaikan sebenarnya? Kalau pidato-pidato kan dia misalnya ada biasanya ada pesannya dia, ya kan? Kita berharap Indonesia bisa bangkit Hmm. dari keterpurukan akibat pandemi dan melangkah lebih maju untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hmm. Kalau bahasa tingkat tingginya, ayah udah salut lah nunya itu kan. Tapi menurut ayah, kalau misalnya mau lebih anu lagi, harus harus apa? Berusaha untuk bikin pidato atau sesuatu itu yang lebih apa? Lebih membumi dia. Kalau menurut ayah itu terlalu diawang-awang tuh, Rian. Masih terlalu diawang-awang. Coba bikin anu ya, bikin pesannya yang lebih lebih natural, lebih membumi gitu loh. Terus kalau bisa apa tuh namanya? Jangan membaca, ya kan? Dia seperti memang dari kepala kita sendiri gitu loh, ya kan? Ya kan? Jadi usahakan itu dia ingat-ingat selalu, ya kan? Kalau menurut saya sih ingat pesan yang ingin disampaikannya apa, ya udah. Nanti menyesuaikan aja dengan kondisi di lapangannya seperti apa, kita untuk nyampein pesan itu gitu loh, ya kan? Gak usah takut-takut itu kan. Kita kan ingat cuma itu aja rumusnya kan. Pembukaan, orang-orang penting, siapa namanya kan gitu kan. Tapi penutup ya kan. Nah, kalau yang tengah-tengahnya itu udah improvisasi aja kadang-kadang deh ya kan. Kasih tengok-tengok lagi ya Oke. pidato-pidato orang lain ya kan yang tengoklah di YouTube lah mungkin kan bisa ada Sumpah Pemuda tengok siapa yang bagus pidatonya kan. Terus tengok kayak mana pesannya tuh ambil ini pesannya apa terus coba tiru lagi ya kan. Jangan dijiplak ya kan. Ditiru ya kan ditiru dengan bentuk yang lain ya kan. Nah, supaya apa kesan bahwa pidato itu adalah karya kita sendiri itu muncul ya kan. Nah, jadi pesannya cuma itu aja. Tadi Oke. pesannya udah, tapi menurut saya tuh pesannya tinggi banget itu loh. Kalau misalnya helikopter tuh sampai kecil banget helikopternya tuh, nggak kelihatan lagi deh, segini mungkin itu. Ya. Pokoknya dia lebih besar lagi ya, nah, lebih dekat lagi. Ya. Kalau kakak lebih nggak lihat apa pesannya sebenarnya itu lebih parah lagi ya kak. Apa sih pesan yang disampaikan kak? Hmm. Hmm. Kan biasa ada pesan-pesan itu kan biasanya kayak mana ya? Kalau pesan itu nggak kayak gitulah pesannya itu. Cari lagi nanti kayak mana cara menyampaikan pesan itu dan pesannya apa sih sebenarnya kalau yang biasanya orang sampaikan di waktu Sumpah Pemuda itu kan. Tapi kalau misalnya pidato itu ada pesannya biasanya ya kan. Kalau pidato nggak ada pesannya seperti cuman pembukaan penutupan aja deh jadinya ya kan nggak ada inti apa nggak ada isinya ya kan. Kalau kayak kita makan kue itu begitu udah sampai kan nggak ada intinya ya kan. Nah, kayak kue bohong itu ya. Nah penonton kecewa deh kalau dengan kue bohong itu nggak ada isinya ya kan. Dia mau ada satu pesan lah minimal satu pesan ya kan. Ya kan? Misalnya apa lah misalnya pesannya adalah supaya pemuda zaman sekarang ini nggak kalah dengan pemuda zaman dulu. Nah, maksudnya pesannya kayak gitu kan. Tapi mungkin kita akan bilang kayak gitu ya. Kalau kita bilang kayak gitu, orang juga nggak suka dia mungkin ya kan. Karena kan dia seperti kesannya kok menggurui banget ini ya kan. Mungkin kita masih lebih cantik lagi menceritakannya ya. Nah, oke, soal kayak gitu dah, cukup sampai situ aja kan. Kalau saya memang jago mengkritik ya kan. Kalau di acara-acara, saya bisa jadi pengkritik ya kan. Udah bisa lah untuk mengkritik kan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, apa Bapak ke Pak Kecil, ya kan, eh, Tuhapet, ya kan, Bapak dan Ramil yang saya hormati, ya kan. Eh, Terima kasih banyak. Nah,
Coba keluar dulu baru masuk lagi. Oke. Nah, halo, udah lagi ya? Habis internetnya. Soalnya internet rumah lagi bermasalah nih. Oke, udah lah. Udah lah, nanti anu kan. Bagusnya kalian rekam juga kan, waktu kalian kayak ini direkam, habis itu dengar-dengar lagi sendiri ya kan. Ini aja Oke. sebenarnya cuman mau kasih sarana aja biar kalian tetap berlatih gitu loh ya kan. Cuma kayak gitu. Cuman kalian sendiri harus apa? Harus lihatnya sendiri ya, lihat sendiri, mengoreksinya sendiri kan, apa yang kurang sih? Dengar lagi orang yang pidatonya enak tuh yang kayak mana ya kan? Kan ada orang yang kalau dia pidato tuh nggak enak kita dengar ya kan? Sebentar-bentar langsung pajan selesainya, lepui pegahom ya kan, karena jelasnya lepu. Nah itu gara-gara dia apa? Kadang-kadang dia pidato nggak ada anunya, nggak ada manfaatnya buat orang lain. Itu jangan kayak gitu ya kan? Maunya kita pidato tuh ada memberikan sesuatu lah buat orang lain ya kan? Ya, sehingga orang lain kalau misalnya ngapa-ngapain dia apa rindu dia mendengarkan pidato kita ya, karena ada sesuatu yang anu kan. Kadang-kadang ada dari segi entertainmentnya dapat dia, terus kadang-kadang ada makna-makna yang tersembunyi dia dapat ya kan. Nah, itu kita coba bisa lah ya. Semua bisa. Itu semua bisa gara-gara biasa dia ya. Soekarno, kalau kita tanya sama nenek-nenek kita dulu yang paling jago pidato Soekarno ya. Dia itu waktu orang lain main keneker, main guli, main kelereng, dia pidato, latihan pidato dia, disusun bantal-bantal sama dia. Pidato dia di situ, dia sama bantal-bantal itu. Jadi pendengarnya itu. Tiap hari kayak gitu, tiap hari kayak gitu dia. Makanya begitu dia ada kesempatan untuk pidato, udah jago pidato dia, ya. Nanti mungkin kalian kayak gitu juga pada tahun sehari mantap udah jadi bupati ya kan, wali kota lah, gubernur lah, mungkin juga calon presiden ya kan. Dia kerjanya pidato aja ya kan. Pidato itu kan dia mengeluarkan pikirannya kan sama orang-orang ini ya. Mana ada lagi anu kan bikin-bikin program Python nggak ada lagi dia pidato aja kerjaannya itu ya kan. Makanya kita bisa dua-dua ya kan. Sebelum jadi presiden kita udah kaya raya dengan program ya kan. Waktu jadi presiden ya udah ya kan memberi pencerahan buat orang-orang ya kan. Oke, itu masalah itunya sampai di situ. Sekarang kita ke bagian berikutnya. Oh, ini si Kosar udah mengucapkan permohonan maaf dia di WA Group. Oke, kita sekarang mengenai ceritakan challenge hari ini, ceritakan tentang list dan buat satu program sederhana menggunakan list. Siapa yang mau mendemokan ini dulu? Demo lah. Adek baru buatnya doang ya, tapi nggak ngerti karena baru pulang kuliah tadi jam 6 gitu. Jam Boleh, 5. nggak apa-apa. Oh, oke. Mari, tunjukkan layarnya, Dek. Hmm. Ini list untuk data mahasiswa. Hmm. Hmm. Coba kita jalankan. Hmm. Nggak, ketekan tadi nggak? Banyak data mahasiswa. Misalnya berapa mahasiswa yang mau dimasukkan nilainya? Misalnya satu aja. Tiga boleh juga sih. Bentar. 3. Masukkan NIM-nya. Nilai UTS-nya misalnya 85. UAS-nya 90. Ini NIM yang kedua
Hmm. 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 Jadinya gini ya. Oke, mantap lah. Secara anunya udah oke nih, Dek. Hmm. Coba, apa yang dikerjain dengan list ini? Kenapa nggak bisa? Sebentar. Sebentar. Oh, itu. Ya. Coba. Nah, udah nggak? Hmm. 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 Kurung siku. Hmm. Kurung siku. Prosiku ya kan? Hmm. 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 Sekarang misalnya ayah mau bikin, mau mendaftarin anggota arisan. Ini kan ibu suka ikut arisan ya nih kan. Misalnya ada kawannya ada lima orang lah mau didaftarin di arisan itu. Mau pakai list saya kayak mana ya? Cara bikinnya ya? Ada yang bisa? Kalau adik kalau hafal nggak bisa. Nah, nggak bisa. Kurang Nah, lebih kayak tadi sih yang masukkan hmm. nilai. Coba sekarang keluarin anunya. Sebenarnya yang kita ayah harapkan kayak gitu sebenarnya, Dek. Bikin kayak gitu. Coba sekarang buka anunya. Buka itunya, buka apa? Hmm. Nah, pakai satu halaman baru lah, satu apa? Page baru lah. Hmm. Bukan itu, enaknya file yang bawah itu loh, Dek. Sama juga ya. Ah, Pakai Python itu bawahnya. Python. Nah, coba file new, coba lagi ulang, Dek. File new. Oh nih.
Terus bawahnya tuh di pintan file. Bikin namanya arisan lah. Oh, oke. Arisan, oke. Sekarang kita mulai. Misalnya mau kita buat yang ikut-ikut arisan, kan kita bilang lah namanya daftar list arisan, ya kan? List arisan. Sama dengan ya, pakai kurung misalnya kurung siku. Kita daftar 5 orang. Nah, Ani, Ani pakai tanda petik dua-duanya di nama Aninya. Udah. Ani, koma, Badu, Charlie, Caca, boleh nggak Charlie boleh? Siapa tuh? Caca, Dodi lah mungkin kan, biar ABCD ya. Sekarang coba keluarin supaya keluar di keluarin di print isi dari list ini. Mana? Udah keluar tuh. Ya. Kalau mau keluarin satu aja, keluarin Badu aja gimana? Kayak punya kakak tadi sih. Kayak mana? Coba. Terus itu. Nah, itu nama array-nya nggak benar itu. Ani kayak gitu loh. Ani dipakai tanda kurung loh, Dek. Oh. Bukan tanda kurung, tanda petik 2. Ani petik 2, Badu petik 2. Coba sekarang jalanin. Badu, karena dia satu kan. Nah, iya, karena dia mulai hitungannya dari Ani itu 0, Badu 1, Charlie itu ya kan? Ya. Charlie 2, Caca 3, Dodi. Kalau mau di print satu baris keluar itu, semua gimana ya? Maksudnya? Nah, itu kan ini kan baru keluar Badu ya kan? Nah, Ayah mau keluar lagi misalnya Ani, pertama Ani, yang kedua Badu, yang ketiga Charlie, yang keempat Caca, Dodi ya, itu gimana? Ya, Caca 2. Itu gimana kalau kayak gitu? Nah, keluar namanya satu-satu, satu baris satu, Ani, habis itu Badu, habis itu Charlie, habis itu Caca, habis itu Dodi. Itu kayak mana bikinnya? Oh, satu-satu ya? Nah, coba kalau satu-satu gimana? Oh, ke bawah. 10 menit lagi. Apa ya 10 menit lagi? Meetingnya. Oh, meetingnya 10 menit lagi maksudnya enggak. Apa kita perpanjang sekali lagi ya? Ini kita perpanjang lah, maka masih ada satu lagi nih. Sekali lagi. Coba gimana?
Hmm. Yes. Ya, itu bisa. Itu nggak salah tuh. Kalau misalnya kita ujian nggak salah itu, ya kan? Kita print kayak itu kan. Coba. Satu-satu ya. Satu. Ya. Itu kalau ujian udah nggak salah itu udah benar tuh. Tapi kan dosennya bilang ini nggak ada cara yang lebih efisien lagi nih cara apa yang ngerjainnya kan gitu ceritanya. Sebenarnya kan bisa Dicat ya. dibikin loop deh itu kan karena dia berulang-ulang ya. Benar nggak, Dek? Bisa. Nah, coba bikin pakai loop gimana caranya? Coba di sini aja langsung. Langsung. Nah, kalau ya sih. Nah, mana? Belum. Ada Hmm. error. Hmm. Ya. Nah, itu satu. Itu udah agak depan tuh. Kalau pakai loop yang biasa itu, nah, kalau ini kan susah nih. Yang dasar aja dulu, pakai for itu loh. For apa? For i in spasi list arisan titik dua enter. Nah, print i. Nah, yang atas hapus saja. Nah, jadi komen ya. Oke lah, udah nggak apa-apa. Oke, jalan deh. Berhasil kan? Badu Charlie. Hmm. Nah, itu dia. For i in list arisan ya kan? Nah, kan? Dia nanti akan jalan satu-satu. Ani, i yang pertama berisi Ani, di print sama dia. I yang kedua isinya Badu, di print, ya kan? Yang ketiga Charlie, di print juga. 4, nah kayak itulah. Ya kan? Nah, kita bilang itu ada list arisan. Terus ada bikin satu lagi list arisan di bawah list arisan itu lagi deh. Di bawah list arisan bikin arisan tambahan lagi. Nah, misalnya list arisan satu lagi lah misalnya kan. Biasanya kan kayak gini arisan kadang-kadang kan. Udah ada peserta duluan ya kan. Kemudian tahu-tahu oh ini ada tambahan lagi nih pesertanya kan. Nah, bikin lagi arisan satu lah kita bilang. Sam spasi sama dengan nah bikin lagi apa nih Dodi sambung lagi Fadli Eko ya kan. hmm. Hmm. Nah, udah 2 aja boleh. Wah, boleh 3 juga nggak masalah. Bikin terus deh. Ya. Ya kan. Nah, sekarang ayah mau jadi bikin list satu lagi, enter. Nah, ini total apa list totalnya, list total. Nah, list total, list total, list total, list total. Ya kan nanti isinya sama dengan ini Ani, Badu, Charlie, Caca, Dodi, Fadli, Eko, Fadli ya. Isinya kayak itu kayak mana caranya? Boleh nyontek dulu ya. Nah, boleh, boleh. Itu kayak mana caranya kalau biar kayak gitu? Ada di sini. Hmm. Nggak ada Ya, masuk ke dalam list. Jadi list total tuh isinya kayak gitu semua. total.
Enggak di anunya itu jadi kayak gitu. Nanti kita cek dengan print ya kan. Nah, tapi mau ada listnya jadinya kayak gitu. Oh ini ya. Hmm. Boleh coba aja. Hmm. Ya, salah. Coba. Nggak tahu ya. Gimana? Oh ini ya. Ih, Hmm. Bisa itu. Nggak usah bagi dua. Apalagi bagi dua ya. coba. Hmm. Hmm? Coba, nggak tahu ya, nggak tahu ya. Coba dia ditambahin list total sama dengan ya kan, list arisan. Nah, habis itu koma list arisan 1. Habis itu coba di print. Itu kayak mana jadinya? List total itu kayak mana? Print list total. Hmm. Hmm. Ya, udah hampir betul. Udah enggak, masih dia jadinya 2 biji itu, listnya 2 biji kan? Ada list, terus dia ada satu lagi list, ditambah satu lagi list, ya kan? Ya kan? Bukan kayak gitu yang kita mau, ya kan? Ya. Yang kita mau itu list total sama dengan, coba bikin lagi. Bikin lagi yang baru ya. Nah bikin lagi list total sama dengan list, tulis saja list arisan, nggak usah pakai itu, nggak usah pakai itu, nggak usah pakai itu, nggak usah pakai apa, nggak usah pakai list arisan plus spasi plus list arisan 1. Coba kita tengok hasilnya kayak mana. Coba. Di komen aja yang itu. Nah, oke. Gini ya. Nah, benar ya? Bisa kayak gitu deh. Benar. Bisa. Bisa kan? Nah, oke. Sekarang ceritanya udah list total ini, ternyata ibu kepingin dikocok. Apa itu namanya? Siapa sih pemenang arisannya sekarang ini ya kan? Ya. Nah, tanpa biasanya kan orang dibungkus siapa dipakai apa itu namanya, dipakai kertas dibulat-bulat ya kan kayak gitu kan. Nah, baru dikocok-kocok kayak ini kan. Nah, itu bukan programmer tuh kalau kayak gitu ya kan. Kalau programmer ada kayak gitu karena dia bikin program ya kan untuk mengocok ini kan. Sekarang coba bikin sekarang coba bikin supaya dia menghasil begitu dijalankan programnya dia akan menghasilkan pemenangnya yang keluar sebagai apa, sebagai yang mendapat arisan adalah diambil dari list total itu. Nah, gimana caranya bikinnya? Nggak tahu. Coba bikin itu. Ya, pakai
Coba lihat. Zoom. Di join aja. Masuk kayak biasa nggak bisa kan? Ya. Hmm. Enggak sih. Nah, apa yang ada sih? Ya. Enggak sih, mau keluar ya kalau duduk aja. Bah, coba bikin tadi. Bikin apa? Bikin supaya kita ada program untuk apa namanya ya? Memilih dari list ini siapa yang jadi pemenang arisannya. Kayak mana caranya? Kayak pakai random yang ini sih. Tapi Ya, ya nggak tahu betul, caranya. pakai random, betul, pakai random. Coba langsung di sana pakai random. Dari mana mulai? Import random mulainya. Dari sini. Nah, di atas sekali pasang import random kan? Hmm. Nah, ya. Terus, nah, kayak mana cara kerjanya? Dia pasti ngitung lah kan berapa jumlahnya ya kan? Dia ngitung berapa jumlah dari orang yang ikut arisan ini kan itu ceritanya. Ya kan? Berapa orang ikut arisan ini? Kalau keseluruhan ada 8. Nah, kalau pakai manusia kayak gitu. Kalau pakai program berarti link apa jumlah peserta lah kita bilang kan sama dengan tulis. Jumlah peserta lah teman, jumlah peserta sama dengan len dari list total ya kan? Yes. Nah, ya kan? Ya. Habis itu ya kan? Kita ini kan nanti kita bikinan kan yang keluar lah kita bilangnya nomor randomnya sama dengan enter nomor random sama dengan random titik
integer ya. Ya. Dari berapa nih? Dari 0 sampai jumlahnya kurang 1, ya kan? Ya? Jumlah peserta kurang 1, ya kan? Ini random integer. Terus apa? 0, 0, min 1. jumlah peserta dikurang 1. Ya kan? Karena kita ngitungnya kan dari 0 ya, ya kan? Ya kan? Sekarang coba print. Jumlah pesertanya itu berapa angkanya yang keluar dari nomor coba print no random itu berapa angkanya yang keluar? 6 Nah, ya. kan? Ya kan? Nah, jadi kita tahu pemenangnya sama dengan, habis itu di bawah lagi, pemenang, ya kan? Berarti dari list ini kan, list total, nah, kurung, bukan kurung itu, kurung itu untuk milih anunya, salah satunya pakai kurung itu, bukan kurung itu deh, kurung siku. Nah, ya kan? Nomor random. Nah, coba jalankan sekarang. Kedua ya, berarti Badul. Enggak, dia keluar nama sebenarnya kan, keluar nama. Yang lain-lain coba yang anu tuh biar jangan mengganggu, dihapus aja, di anu dulu, enggak di komen aja deh. Yang ini. Nah, boleh. List total perlu kita deh. Udah. Print list totalnya ya, di bawahnya tuh dihapus. Nah, yang itu itu bawahnya skornya juga. Jumlah peserta biar kita kan pakai variabel itu. Nah, ada sekarang jalanin. 1. Kok angka 1 keluar ya? Pemenang. Print randomnya tutup deh. Oh ini. Tutup tuh. Di pagar. Oke, nah coba jalan lagi sekarang. Nggak ada. Oh, enggak. Bukan ini yang ditutup ya. Print pemenang deh, nggak ada printnya deh pemenangnya, makanya nggak keluar namanya. Oh ya. Nah, nggak ada print pemenang. Kalau harusnya dia keluar namanya nih. 1 Badu. Nah, Badu kan, benar kan? Nah, Ya. jalanin lagi. Fadil Badu. 7. Nah, ya kan? Nah, udah jadi dia kan? Udah. Nah, itu cara bikinnya kayak gitu. Cara bermainnya juga kayak gitu deh, kan? Kalau udah siap belajar list, belajar main-main dengan kayak gitu kan, pikirin apa ya kira-kira makainya kan, dia apa digabung dengan pengetahuan sebelumnya kan. Oh, ada random, ada gini ya kan. Nah, dipakai dia ini kayak kita, it's like we learn English ya. Use in conversation, oke? Okay? Kalau nggak kayak kalau kita cuma belajar dengan kalau kita belajar bahasa Inggris dengan menghafal kamus, kita akan bisa, ya kan? Kita belajarnya dengan menggunakannya sikit-sikit, apa yang udah tahu dipakai, diulang-ulang, ya kan? Misalnya udah tahu list, pakai list untuk apa gitu ya kan? Udah tahu integer, pakai integer ya kan? Nah, ya kan? Ya. Sekarang kayak mana caranya kan supaya ini kan daftar pemenangnya ini supaya kita simpan juga ke dalam list lagi, bisa nggak ya? Data pemenang. Nah ini kan pemenang nih, kan? Fadil ya kan? Waktu di jalan, masuk dia ke dalam daftar itu ya kan? Dijalankan lagi, masuk lagi ke dalam itu. Di daftar lagi, jalan lagi, masuk, ngerti ya? Masuk ya? Jadi kan ada daftar pemenangnya kan? Buat daftarnya, buat list, waktu dijalankan masuk ke dalam itu lagi. Diambil dari list yang di sana, diambil satu kan secara acak, masuk ke dalam daftar ini. Diambil secara acak, masuk ke dalam daftar ini. Bisa? Enggak. Nggak bisa.
Nah, nanti pikirin kayak itu ya, main-main dengan kayak gitu. Nah, bisa jadi kayak gitu. Nanti dikembangkan kayak gitu, ya kan? Ini kan panjang ya. Ini sebenarnya ada cara yang lebih singkat lagi sebenarnya caranya. Ada cara yang lebih singkat lagi ngerjainnya. Bentar ya. Oh ya, screen lah ya kan. Oke. Mana yang punya screen? Oh, ini dia. Nah, ini yang lagi belajar Selenium nih. Oke. File. Mana ya? Ada belum? Belum bisa screen ya? Belum ya? Belum, Mas. Gimana cara? Oh, ntar loh. Ini share screen. Oke. Udah kah? Udah. Udah ya. Bentar. Udah lihat screen kan? Udah ya? At first, I will make one new Python file, okay? Where is it? New? Mana ya? Bentar. Oke, ini. File. New. New. Kok nggak ada itu ya? Hah? Apanya? Coba buka lagi. Coba buka lagi yang new tadi. File, new nih ya? Kok gini ya? Biasanya nggak kayak gini ya tampilannya? Ya, biasa. Enggak. Di project, file, new kan bener ya kan? Biasa gini ya? Ya. Biasanya ada file apa itu ya? Oh, ini dia Python Ya. file nih sekarang. Oke. Udah Python Ya, file. kadang-kadang itu ya. Nah, tes saja kayak ke sini mah. Enter. Oke. Buat list dulu ya kan? List arisan, ya kan tuh. Gak usah banyak, ya kan? Biar cepet ya kan? 3 biji aja ya kan? Ini buat list pakai kayak gini. Kurung. Ani. Ya kan? Gak usah, cepet aja ya ketik, ya kan cepet ketiknya. Gaya. Mana nih? Ani Badu. Oh, gak apa-apa, namanya salah sedikit. Charlie Caca. Nah, kan? Sekarang kita mau dia supaya bisa dipilih pakai secara acak kan itu ceritanya, ya kan? Kita harus menggunakan fungsi random ya kan, import dan import run nah, random ya kan. Nah, habis itu kita mau milihnya ya kan, mau milih terus ada pemenangnya kan, pemenang sama dengan ya kan ini ya, random Run integer. apa namanya ya, Run integer. choice. Nah, choice habis itu dimasukin nama listnya, list arisan. Oke. Habis itu di print aja, print pemenang kayak gitu ya. Coba kita lihat jalan nggak deh. Di print di tes aja, klik kanan di tes page. Print test itu ya. Nih klik kanan. Kiri. Oh, Run. iya kan keluar kan Caca. Benar nggak deh? Ya, Lebih singkat kan? singkat.
Singkat ya, bisa kayak gitu. Ya lebih gampang aja bacanya. Udah di belakang layarnya dia mungkin udah pakai if juga, nggak tahu kita kan. Tapi kan ini lebih singkatnya kan, lebih kebaca lagi ya kan programnya kan. Nah, ya, random choice, masukin listnya, dipilih sama dia salah satunya ya kan. Nanti Ibu Arisan pakai program ini ya. Ya kayak ini aja ya kan. Ya kan? Biar Ya. nggak ribet gitu habis kertas ya. Ya. Jadi kalau Tapi misalnya nasibnya membuat oleh komen. Kalau di kampus mau bikin apa-apa, cabut-cabut undian ya kayak gini bikinnya yang gampang kan. Ya. Ya kan, kayak gini aja kan, cek ya kan. Ya kan? Ini kan bisa aja kalau misalnya kita mau kan 10 kali, misalnya 1, 2, 3, mau kita 10 kali pemenangnya, ya kan? Bisa aja kita gini kan, kita ulangi 10 kali dia kan, tapi mungkin dia keluar lagi salahnya. For in list arisan, ya kan? Ya kan? Ini bisa kita ini. Nah, tab Printnya di tab. Printnya di tab juga ada ya. Nah, Caca keluar terusan ya tapi ya kan? Ya kan? Badu Caca ya kan? Ya kan? Nah kali ini lumayan nih. Bado, Ani Caca lumayan. Caca 2 kali. Caca 2 kali kan? Nah, ya kan? Nah. Ya kan kayak gini pula cara kalau kita pakai kayak gini pula caranya. Tapi ada satu lagi fungsi dia, ya kan? Dia ada satu lagi fungsi di mana, ya kan? Dia nggak pakai kayak gini. Kalau untuk kayak gitu aja keperluannya, dia bisa langsung urutkan, ya kan? Nah itu namanya shuffle, ya kan? Jadi urutan pemenang, ya kan? Sama dengan list arisan. Ini list arisan terus titik 2 shuffle apa namanya? Control space. Oh. Ada namanya satu shuffle apa? Spasi, nggak ada. L panunya nih. Shuffle, lupa ya. Apa tuh ya? Kocok itu apa namanya? Kak, shuffle ya bahasa Nggak ada. Adalah satu lagi. Itu biar langsung listnya jadi. Lupa ya. List arisan kedua. Oh apa? Titik apa? Di mana Kak? List arisan random ya? Oh, random dot shuffle. Oh, sama kita di list arisan. Nah, oke. Ini kalau kita print lagi. Print. Nah. Ini dilatih sambil ngetik-ngetik ini main-main kayak gini deh. Oke deh. Jangan di jeplak aja. Nah, sambil main-main kayak gini. Cara mainnya kayak gitu. Oke.
Ini kita jalankan. Ya, sebenarnya main. Urutan pemenang. Nggak ada. Nggak ada. Kok nggak ada? Kalau nggak keluar ya? Nggak, ini mesti ada anunya nih. Mesti ada isinya nih. List arisan di urutan pemenang. Coba, di mana salahnya nih? Dia Ini attitude. nggak bilang salah. Nggak bilang salah, harusnya ada isinya dong, deh. Ya kan? Kalau print itu ada isinya. Print list arisan ada isinya. Oh, Caca Badu. Kalau urutan pemenang nggak ada. Bentar, mana kosong dia? Oh, oh iya, udah disapel. Hmm, 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 hmm. Oh, ini kayak gini dia. Ah, iya, betul, Pak. Nah, makanya. Halo, cara kerjanya kayak gini memang, ya kan? Aslinya kan ini Ani Badau Caca, ya kan? Setelah disapel jadi Badau Caca Ani. Bener nggak? Benar ya? Nah, bener ya kan? Nah, kayak gitu cara ngocoknya kayak gitu. Jadi kalau kita mau ada 100 orang mau dikocok urutannya kayak mana, ya kan? Ya kan? Siapa maju pertama kali ini? Ya udah disapel aja, habis itu baru di print aja satu-satu kan. Ini yang keluar yang nomor 1 ya keluar 1 ya kan. Misalnya udah siap kayak gini kan bisa kita kan udah siap di sini kan baru ini kan. Uh, uh, nah, bisa ini baru kita print kan ini urutan yang untuk maju ke depan kelas kan for nama in list arisan ya kan? Ya kan? Print nama ya kan? Ya kan? Ini di tab. Ya, Ani, Badu, Caca ya kan? Nah, kalau ada lagi orang anggota baru lagi dalam kelas, titik koma, Amir, ya kan? Ini akan disapol sama dia, keluarga kayak ini ya. Nggak mau ya? Apa salahnya? Itu bukan koma ya? Nah, Itu titik. koma, titik. Bentar, nggak nampak ya. Oh ini dia. Oke. Oke. Ya. Oke. Masih ingat kayak mana caranya biar ini hasilnya bisa disimpan di file? Di file. With apa? With open hasil dot txt koma wih itu right with open as f
Titik 2. Nah, F. Right. Please. Arisan. Bisa nggak nih? Right argument must be string. Oh, nggak tahu ya, lupa ya dah. Pokoknya kayak gitulah caranya. Oke? Coba Pokoknya diubah ke diubah. Oh, rubah aja ya. STR bisa kayak gini? Enggak lah. List mana bisa di Coba STR aja. kayak gitu. Coba aja ya. Nggak apa-apa lah, nggak rugi. Nanti coba lagi. Oh, Bisa. mau. Hasil mana? Nih. Simpan di file ya. Oke? Enggak. Ya. Jadi intinya kayak gitu. Cara bermainnya kayak gitu ya. Yang udah dipelajari, dicoba-coba. Ini yang kemarin udah pelajari apa? Ditambahin. Sambil ingat. Oke? Tambahin ya kan. Itu kayak cara kita belajar bahasa Inggris ya kan. Bukan cara belajar Inggris sih. Cara kita belajar bahasa Aceh atau bahasa Indonesia zaman dulu kan kayak gitu, ya kan? Mana ada pernah begitu kita lahir langsung dikasih kan kalimatnya kayak gini ya kan? Subjek, predicate, objek, nggak ada kayak gitu kita belajar kan? Kita mulai dengan satu kata kan? Mama, lapar, ya kan? Pipis, yang itu kita belajar ya kan? Habis itu saya mau makan, nah kayak itu terakhir ya kan? Nah ini kayak gitu juga belajarnya kayak gitu juga, oke? Oke, itu pencerahannya. Saya rasa hari ini sampai di sini. Pokoknya tiap hari belajar sesuatu yang baru dari Python ya kan. Coba dipakai ilmunya, coba dipakai ya kan. Itu aja. Oke, sampai jumpa lagi ya. Nggak usah lama-lama kan, masih banyak kegiatan kita yang lain. Ya. Oke, sampai jumpa semuanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.